Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Vivo Y71 Mbah dengan kerusakan layar Mbah ya. Tadi sempat saya cari di channel, kayaknya belum ada Mbak ya. Di channel kita tadi saya cari tidak ada. Oke Mbak, langkah pertama yaitu melakukan pembongkaran terlebih dahulu Mbak. Jangan kemana-mana, simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka pelan-pelan. Kita sudah buka tutupnya, kita buka lagi tutup mesin di atas Mbak ya. Oh iya Mbak, untuk info baterai ini, untuk baterai Vivo ini 3360 mAh Mbak ya. Kalau tidak salah itu 3360 mAh untuk baterai handphone Vivo ini Mbak. Oke Mbak, kita buka perlahan. Di situ ada sedikit apa Mbak ya, perekat. Kita coba berikan thinner supaya mudah dibuka. Mohon maaf Mbak ya, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Di sini saya pasang baut supaya mesin tidak mudah goyang. Oke Mbak, selanjutnya yaitu langkah pelepasan LCD. Di sini saya coba menggunakan thinner Mbak. Seperti berikut ya, sedikit dimiringkan supaya tidak lari ke bagian dalam LCD. Bisa dilihat. Ini kayaknya metode, kayaknya ini saya akan jadikan metode baru Mbak ya dalam pelepasan LCD. Kebetulan di sini dapat giliran mati lampu Mbak, jadi saya tidak menggunakan setrika Mbak ya. Kebetulan mati lampu. Pas saya membongkar handphone ini, melepas ini kebetulan mati lampu. Seperti begini Mbak ya, untuk tips cara membongkar. Kita masukkan sedikit, baru kita sambil tambah thinner, kira-kira seperti itu. Di sini saya menggunakan thinner, bukan spiritus Mbak ya. Dan ingat Mbak, untuk Vivo Y71 ini di bagian atas, itu ada anunya Mbak ya. Di bagian atas itu ada tempat apa Mbak ya, speaker kecil. Itu jangan sampai hilang nanti ya, karena nanti sewaktu pemasangan kita pasang juga Mbak. Biasanya kalau kita lepas LCD nya dia akan menempel ke layarnya Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi jangan karena kita beli LCD baru itu tidak ada untuk saringan, itu saringan apa Mbak, semacam saringan begitu loh Mbak, supaya tidak mudah kotor, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, tidak terlalu sulit Mbak ya, kayaknya metode spiritus ini bisa kita coba-coba ya Mbak ya. Kalau mungkin ada juga kan cairan glue remover Mbak ya, sebenarnya ada juga saya, cuman saya penasaran dengan spiritus ini. Setelah itu kita bersihkan Mbak ya, kita bersihkan. Bisa dilihat Mbak, itu bisa dilihat Mbak ya, itu kalau kita lepas LCD itu menempel di layar Mbak. Jadi kita lepas dari LCD nya, baru kita pasang ulang ke tulang Mbak, karena itu nanti sebagai pelindung speaker Mbak.
Kita tutup spiritusnya. Oke Mbak, sebelum kita pasang layar atau LCD, kita bersihkan dulu ya pinggir-pinggirnya, sisa-sisa lem menggunakan, terserah dari Mbak ya. Di sini saya menggunakan seperti berikut ya, thinner. Bisa di ujung tutup itu kita berikan korok telinga itu Mbak ya, supaya nanti waktu ditumpah tidak langsung tertumpah begitu Mbak. Jadi kayak semacam meresap, nanti ditekan botolnya baru keluar perlahan. Mbak, di sini sudah saya bersihkan ya. Kita ganti untuk layarnya. Kita buka dulu untuk kertas-kertas atau plastik pelapisnya. Oh ya Mbak, untuk info harga LCD ini beda tempat, beda daerah, beda toko, berbeda-beda harganya Mbak ya. Di sini kurang lebih ya, saya perkirakan untuk saat ini Mbak ya, antara 330 sampai di 400 Mbak ya. Berbeda toko, berbeda tempat, daerah, berbeda harganya Mbak ya. Ya pokoknya antara 330 sampai 400an lah kira-kira, bermain di situ Mbak. Itu belum ongkos pasang Mbak ya. Oke Mbak, sebelum kita pasang kita tambahkan dulu di situ sebagai pengganti lem baterai Mbak ya. Saya di sini menggunakan solasi bolak-balik supaya nanti ke depan mudah dibuka baterainya. Sebenarnya tadi tidak ada Mbak ya, tapi supaya bagaimana Mbak ya, supaya enak lah gitu lah Mbak kalau kita servis pasien kita Mbak ya. Walaupun tadi tidak ada, kita berikan Mbak. Mungkin ini pernah ganti LCD Mbak ya, jadi nanti kalau dipasang itu tidak jatuh-jatuh Mbak. Di bagian antena tadi kan lari Mbak, itu yang bongkar pertama tidak hati-hati pasangnya. Jadi saya tambahkan lem supaya tepat pada jalurnya, baik switch on off nya pun tadi juga lepas-lepas. Itu saya tambahkan lem Mbak. Oke, langkah selanjutnya yaitu melakukan penutupan ya. Saya tutup bagian atas. Ini video saya sedikit percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi. Nombok baut Mbak, bautnya ada yang hilang, terpaksa saya nombok ini, nombok baut ini Mbak. Kira-kira seperti itu ya. Untung ada baut yang cocok Mbak ya. Kita kalau tadi ada ya kita lengkapi juga Mbak ya. Kalau tidak ada ya, kalau ada ya kita lengkapi. Kalau kita tidak punya stok ya stok yang sama ya terpaksa tidak dikasih Mbak ya, kalau pertamanya tidak ada. Oke Mbak, sudah kita pasang. Di sini LCD belum salin Mbak ya, seperti biasa ya. Untuk mengurangi risiko penekanan layar, saya tidak lem dulu untuk layarnya. Jadi dengan cara seperti ini Mbak, layar itu dari kita beli dari toko sampai pasang tidak akan terkena tekanan Mbak. Setelah dirasa bisa presisi, jika tidak bisa presisi, di bagian pojok-pojokan itu bisa dianu Mbak ya. Biasanya dari situ bisa kita pakai cutter, diperbesar. Biasanya di pojokan-pojokan itu dengan LCD baru itu tidak kompatibel. Bukan tidak kompatibel, tapi tidak apa Mbak ya, tidak presisi begitu loh. Oke Mbak, setelah itu kita balik, kita lem yang di sebelahnya. Sedikit saja lemnya Mbak, tapi merata ya, kira-kira seperti itu, jangan banyak-banyak. Nanti kasihan kalau barangkali mau ke depan barangkali membongkar layar. Tapi kalau banyak pun juga enggak apa-apa sih Mbak, tambah bagus, tambah kuat.
Cuma kalau kadang-kadang kalau kebanyakan kan Mbak di pinggir itu keluar nanti kita proses membersihkannya agak lama. Nah seperti ini saya bersihkan begini. Kalau terlalu banyak lem nanti keluarnya itu Mbak ya, terlalu banyak gitu loh. Kita bersihkan di sini. Karet saya yang besar, habis saya menggunakan karet kecil saja Mbak. Saya tidak ya seperti itu kira-kira. Ada karet yang kecil itu loh Mbak, bagus itu, tidak terlalu, biar banyak tidak menekan ya, tekanannya tidak terlalu kuat, dan insya Allah tidak akan bikin rusak LCD atau layar. Oke Mbak, setelah sesaat ada kodenya Mbak ya, kita biarkan sesaat. Setelah sesaat kita buka karetnya Mbak, kita tes Mbak ya. Oke Mbak, kita tes terlebih dahulu. Untuk membersihkan pinggir-pinggir bisa menggunakan kain dengan diberikan sedikit thinner Mbak ya, supaya asik. Tapi jangan banyak-banyak thinnernya Mbak, nanti malah masuk ke layar, malah jadi masalah baru. Oke Mbak, aman terkendali ya untuk LCD-nya. Buat sahabat dan semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Buat sahabat dan semua, jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Bang. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Mudah-mudahan tidak di sana, tidak di sini, selalu diberi kemudahan ya Mbak, buat sahabat dan Bapak semua. Amin amin ya robbal alamin.